Perkenalkan, nama saya Hafiz Rahman Sadidul Hidayat, STMT. Saya merupakan dosen di Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Saya khusus aktif dengan NIDM 0022039503 dengan NUPTK 1654773674130210. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah material teknik. Material teknik merupakan salah satu dari mata kuliah yang saya ambil pada semester genap di tahun akademik 2024-2025 dengan kode mata kuliahnya yaitu adalah TKM 241204 yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dengan rinciannya adalah 3 SKS teori dan 0 SKS untuk praktikum. Untuk deskripsi dari mata kuliah material teknik ini merupakan sebagai fungsi atau sebagai pengantar dan bekal untuk mata kuliah praktek material teknik pada subbab heat treatment. Tujuan dari mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa untuk dapat menjelaskan, mengidentifikasi, menetapkan, dan menganalisa tentang sifat-sifat material, terutama sifat mekanis dan prosedur pengujiannya melalui standar yang telah ditetapkan. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah material teknik yaitu adalah CPL 2. Dengan penjelasannya adalah kemampuan merancang dan mengembangkan solusi yang memperlihatkan lingkungan dan keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional dengan wawasan global. Lalu, CPMK yang dibebankan pada mata kuliah material teknik ada 3. CPMK pertama, mahasiswa memahami disiplin ilmu material teknik berupa struktur, sifat, proses material, dan penerapan dalam sistem mekanik. CPMK 2, mahasiswa mengetahui jenis material, sifat material, pemrosesan material, dan mampu menerapkannya dalam prinsip keteknikan. Lalu, CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan serta mendesain pengujian material dan mampu menganalisis hasil pengujian serta menggunakan hasil pengujian material untuk aplikasi rekayasa kerja. Materi pembelajaran yaitu akan membahas beberapa topik material yang berbeda di tiap minggunya dengan 7 materi atau bisa dikatakan 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Di mana untuk sebelum UTS pertama kita akan membahas yang namanya material science dan material engineering serta struktur atom dan ikatan atom. Pertemuan kedua kita akan membahas terkait tentang struktur dan kristalin solid. Pertemuan ketiga kita akan membahas tentang ketepatan pada material solid. Pertemuan keempat kita akan membahas terkait mekanisme difusi pada material. Pertemuan kelima kita akan membahas terkait sifat mekanis pada material global. Pertemuan keenam kita akan membahas terkait diagram FE3C, dan pertemuan ketujuh kita akan membahas terkait yang namanya diagram pasta. Pada pertemuan 8 nanti kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Lalu akan kita lanjutkan pada pertemuan ke-9 dengan topiknya adalah pembahasan terkait logam ferro dan sifat aplikasi serta pemrosesannya. Pada pertemuan ke-10 kita akan membahas terkait logam non-ferro dari sifat, aplikasi, dan juga pemrosesan. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas terkait sifat, aplikasi, dan pemrosesan dari material polimer. Pertemuan ke-11 kita akan membahas dari pertemuan ke-12 harusnya kita akan membahas terkait sifat, aplikasi, dan pemrosesan material keramik. Lalu pada pertemuan ke-13 kita akan membahas terkait material komposit dari sifat, aplikasi, dan juga pemrosesan. Pertemuan ke-14 kita akan membahas terkait fenomena korosi
korupsi dan degradasi dari material. Pertemuan ke-15 kita akan membahas terkait pengaruh dari ilmu dan rekayasa material terhadap permasalahan lingkungan dan juga sosial. Nah, pada pertemuan 16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa terkait pembelajaran kita ada 16 kali pertemuan, di mana 2 kali ujian dan 14 kali pertemuan tatap muka. Nah, di mana teknik pembelajarannya yaitu kita menggunakan 2 metode. Pertama adalah metode luring atau luar jaringan, di mana mahasiswa dan dosen akan saling bertemu di ruangan tatap muka untuk membahas terkait topik yang tadi sudah dijelaskan, ya. Dan mahasiswa serta dosen akan melaksanakan sesi tanya jawab dan diskusi, ya, agar mengetahui mahasiswa sudah mencapai mana pemahaman akan materi tersebut. Yang kedua berupa daring atau dalam jaringan. Dosen akan mengupload materi sehingga materi bisa diakses oleh mahasiswa, serta penugasan akan diberikan di LMS, yaitu unsur, ya, terutama tadi LMS unsur yaitu adirum.unsur.ac.id. Nah, semua detail penugasan akan terlihat di sana sehingga mahasiswa akan mengetahui apa yang perlu dicari tahu terkait penugasannya. Nah, untuk pembobotan pada mata kuliah matematika teknik kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada ujian, yang kedua ada penugasan, yang ketiga ada cakupan partisipasi, ya, cakupan partisipan yaitu dari mahasiswa. Dari ujian kita ada 2, yaitu yang pertama adalah 20% UAS dan 20% dari UTS. Untuk penugasan pun kita ada 2, yang pertama ada 15% tugas 1 dan 15% tugas kedua. Untuk keaktifan atau partisipasi dari mahasiswa ada dua penilaian. Yang pertama adalah dari literatur review sebesar 15% sejauh mana mahasiswa menangkap materi yang telah diajarkan. Dan yang kedua yaitu berupa case method, ya, studi kasus sebesar 15% sehingga mahasiswa tahu teori yang telah diajarkan dan tahu gimana yang ada di sekitar kita. Nah, itulah penjelasan singkat dari RCS material teknik. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Semangat sekali ya. Semangat memang kalau bagi-bagi kita harus semangat. Sebelum kita mulai perkuliahan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan syariat. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke ya. Sebelum kita masuk ke materi perkuliahan kita hari ini, kita mungkin bisa dibilang adalah akan membahas sedikit tentang materi sebelumnya. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar keempat klasifikasi material, ya kan? Pertama kita punya material apa? Metal. Yang kedua kita punya material polimer. Ketiga kita punya material keramik. Dan keempat kita punya material komposit. Ya, dimana kita harus belajar nih cara pembentukannya, ya kan? Dimana kita tahu semua material itu tidak akan selamanya abadi. Kalau ada yang dibentuk, otomatis akan ada yang terurai. Nah, di sini kita akan membahas nih di mata kuliah kita pada hari ini terkait material teknik, khususnya pada super, korosi, dan degradasi material. Ya, nah, jadi kita tahu dulu dari namanya corrosion and degradation, korosi dan juga degradasi. Nah, pertama nih saya tunjukkan dengan sebuah gambar. Kira-kira ada yang memberikan sebuah pernyataan tentang apa ini kira-kira? Ya, gimana mas? Gambar besi berkarat pak. Gambar besi yang berkarat. Oke, kira-kira yang lain ada yang mau sebuah pendapat atau sebuah pernyataan? Gimana? Oh, mungkin semuanya sepakat ya kalau mungkin gambar itu sama, ya kan? Besinya berkarat. Nah, pertama, sering gimana kita lihat yang seperti ini? Dimana? Di pabrik-pabrik yang sudah terbengkalai pak. Pabrik itu sudah terbengkalai. Oke, yang lain ada yang mau memberikan sebuah yang lain? Pagar rumah pak. Pagar rumah, oke.
kita akan membahas secara detail ya di pertemuan kita kali ini terkait kenapa terbentuk sebuah fenomena korosi, ya kan? Apa itu korosi? Yang kedua adalah seperti apa mekanismenya. Lalu yang ketiga kita punya yang namanya apa? Bentuk korosi itu seperti apa? Dan yang keempat kita akan membahas yang namanya corrosion preventive atau bisa dikatakan adalah bentuk pencegahan terhadap korosi. Nah, pertama dulu nih, tentunya kita akan membahas dulu apa itu korosi, ya kan? Sebelum kita membahas itu nanti. Korosi, ya kan? Tadi berarti kita tahu yaitu adanya sebuah bercak, ya kan? Nah, bercak itu apa sebenarnya kita konsepkan? Dimana kalau kita lihat lagi terkait dari yang namanya definisinya, ya, korosi adalah loss material atau material yang berkurang dikarenakan apa? Dissolution, penguraian. Ya. Lalu terbentuknya sebuah lapisan non metalik akibat apa? Oksidasi. Oke, kita sudah dapat nih. Kita dapat yang namanya keywordnya atau kata kuncinya di sini. Pertama adalah apa? Kita tahu yang namanya dissolusi. Yang kedua, kita dapatkan yang namanya adalah oksidasi. Nah, dissolusi. Oke, maknanya kita dapat dissolusi adalah sebuah penguraian. Nah, penguraian berarti kita berusaha pada apa? Sebuah materialnya. Kita akan membawa di satu hal, yaitu material metal. Jadi kita punya nih, ya kita punya di sini sebuah metal M. Metal pasti bentuknya adalah material solid, ya kan? Solid itu bisa mengalami yang namanya penguraian. Ya, kita dapatkan materialnya pertama adalah dari metal menjadi sebuah pengurai, ya, jadi ion. Lalu yang kedua kita dapatkan keywordnya adalah oksidasi. Oksidasi itu berarti kita merujuk pada sebuah oksigen. Oksigen bisa kita dapatkan di lingkungan. Jadi kalau bisa dikatakan polusi ini adalah sebuah fenomena kontak antara material dan juga lingkungannya. Nah, lingkungan apa terutama di sini? Yang pertama adalah kita punya lapisannya, lalu dari si oksidasi ini. Oke, jadi kita tahu, ya kita tahu pertama kita punya material, yang kedua kita punya pengaruh dari lingkungan. Di sini lingkungan dari yang namanya apa? Oksigen. O2. Nah, lalu inilah untuk skema. Ya. Nah, hal ini sering kita lihat ketika apa? Terjadi di pagi hari, ya kan? Apalagi di suasana kota Purbalingga yang kadang-kadang masih itu ada embun. Ya, nah, di mana embun itu otomatis punya namanya adalah apa? Water droplet. Nah, disinilah ya kita punya udara, kita punya air. Ya, udara pasti punya namanya oksigen, ya kan di sini. Nah, kita dapatkan nih O2. Ya. Materialnya ya kita punya di sini sebagai contoh adalah iron, Fe terurai menjadi Fe12. Ya, Fe12 ini akan apa? Berkontak dengan apa? O2. Ya, terbentuklah sebuah apa? Deposit di sini. Nah, deposit ini dinamakan dengan yang namanya rusting. Ya, rusting adalah fenomenanya, produknya adalah rust. Ya, jadi kita sedikit tahu pertama adalah apa itu korosi, ya. Yang kedua adalah terkait mekanisme. Oke, di sini dulu ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, gimana? Saya mau bertanya, mungkin dari korosnya juga ada pengaruh lingkungan ya Pak? Ya. Kira-kira lingkungan itu lingkungan seperti apa ya? Lalu untuk korban itu apa ada di sekitarnya? Oke, pertanyaannya bagus. Nah, ibaratnya kita berbicara tentang pengaruh dari lingkungannya dulu ya. Nah, lingkungan tadi itu kita bisa katakan adalah kita akan dibagi itu jadi fasanya, ya kan? Lingkungan kita tahu
kelas. Ruang kelas yang di sini ya kita berada di lingkungan gas kan. Nah, lingkungan gas di sini ya kalau ibaratnya itu semakin lama kan akan membuat beberapa lembab. Nah, yang teman-teman duduk kita ini adalah kursi dengan bahan pondasinya ya strukturnya adalah dari besi. Semakin lama besi ini mengalami yang namanya korosi. Akibat apa? Mengalami lingkungan. Kalau kita ambil contoh yang lain yang tadi sudah disebutkan adalah pagar. Ya, pagar rumah yang terkena air hujan dan terkena panas, ya yang sering terjadi berkali-kali yang tadinya kita bisa katakan adalah besinya itu cantik dan bagus ya, semakin lama akan jadi rapuh, timbulan warna karat yang berwarna agak coklat. Nah, itu juga termasuk fenomena korosi yang terjadi di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi di sini ya, kalau kita lebih lanjutkan lagi bahas terkait korosi, itu kita punya yang namanya dua hal. Pertama adalah kita punya anoda, kita punya katoda. Ya, sama kayak tadi ibaratnya. Korosi itu punya dua, ya. Maksudnya dua adalah kita punya dua subjek, material sama lingkungan. Sama di sini. Korosi itu punya anoda dan juga katoda. Nah, anoda itu adalah untuk si material, sementara katoda adalah untuk di bagian lingkungan. Ya, jadi anoda akan terkikis atau akan mengalami korosi terhadap apa? Si katodanya. Ya. Tinggal nanti kita ingin tahu bahwa korosi ini itu berada di apa? Untuk sekitarnya, apakah di lingkungan liquid, lingkungan gas, ataukah material itu bergabung dengan material yang lain, material solid bertemu dengan solid itu sendiri. Nah, yang ini kita berikan kita akan melihat sebuah contoh ya. Kita melihat di sini kita punya sebuah material itu berada di lingkungan berair ya, atau liquid acid solution ya. Contohkan adalah di lingkungan asam. Dimana kita tadi sudah sedikit tahu ya bahwa material itu akan mengalami korosi dari apa? Dari anoda. Terhadap apa? Terhadap si katodanya. Nah, di sini adalah si anoda, di mana anoda itu akan terjadi sebuah pengurangan, terjadi terkurai ya, dissolution. Ini akan terkurai berikatan nanti dengan lingkungannya, jadi apa di sini? Lingkungan asam. Nah, di mana nantinya ya, kalau kita lihat ini ya, itu bisa mengalami yang namanya adalah electrochemical reaction. Ya. Nah, kita lihat nih contoh yang lain. Kita punya material yang pertama adalah Fe, itu adalah air, dan juga Cu adalah koper. Kalau kita lihat gambar ini, Fe ini akan sedikit demi sedikit melepaskan ya materialnya hingga berkurang. Nah, tapi di sisi lain koper ini akan semakin bertambah. Nah, kita tadi arah elektronnya itu berubah, ya, akan berubah, tapi akan menuju dari Fe menuju ke Cu. Nah, di sini kita tahu bahwa ternyata kita bisa mencari tahu nih, ya, kita bisa tahu berapa besar kira-kira adalah potensialnya antara dua buah material. Ya, sementara dengan di sini kita punya material dua buah material solid. Ya, nah, lalu dari mana kita dapatkan untuk besarnya dari potensial? Kita menggunakan tabel standar EFX. Kita punya tabel dari material yang paling anodik sampai material yang paling katodik. Kita dapatkan di sini. Ya. Nah, sesuai kan kalau kita lihat dari awal bahwa korosi itu punya dua benda, ya, atau dua buah hal, anoda sama katoda. Nah, jadi kita tahu dari anoda, ya, sini itu akan terkorosi
lebih apa ya, lebih cepat mungkin ya membuat lapisan korosi yang apa benar dan kenapa itu bisa seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi adalah mungkin kita sambut pautkan dengan sebuah studi kasus ya, yaitu langsung di lingkungan yang bisa dikatakan adalah air asin sebenarnya. Nah, gimana kalau kita berbicara tentang sebuah korosi, itu memang ada banyak variabel, terutama dalam variabel temperatur, pressure, dan juga pH. Ya, nah di sini air asin itu punya yang namanya beberapa. Pertama adalah kondisi pH-nya. Nah, lalu yang kedua adalah air asin ini ya itu punya yang namanya sebuah unsur-unsur yang lain. Ya, unsur-unsur yang lain inilah yang bisa membantu terkorosi atau enggak. Ya, kita lihat dulu di mana air asin ini, ya air asinnya punya enggak sebuah mineral-mineral yang jauh lebih aktif atau di. Jadi semisal kalau materialnya itu lebih anorganik dibandingkan dengan mineral yang ada di dalamnya, maka material itu akan jauh lebih cepat terkorosi. Nah, jadi kita memang kalau kita berbicara tentang korosi itu sangat-sangat luas, tergantung dari apa kita punya lingkungan seperti apa nih. Apakah lingkungan itu nanti misal kita punya lingkungan yang sangat asam, ya, atau kita lingkungan itu ibaratnya itu basah, ya, atau dalam itu memiliki mineral yang seperti apa, atau temperaturnya itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang sering kita jumpai seperti itu. Masih hanya oke, yang lain ada yang mau ditanya lebih lanjut? Oke, gimana Mbak? Tadi sempat disinggung korosi itu berkaitan sama pH. Kalau misalnya lingkungannya pH-nya netral, itu tuh masih bisa nggak terjadi korosi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, terkait dengan pH, ya kan? Ibaratnya kita tahu ya pH di sini itu kita kan pernah belajar ada pH asam, pH netral, pH basa. Nah, kalau kita mengesampingkan pH, ibaratnya tetap bisa dikatakan adalah kondisi saat kita sehari-hari atau kondisi yang normal. Tetap kita akan melihatnya adalah terkait di lingkungannya seperti apa. Lingkungannya apakah terkait di liquid, gas ataupun solid, tetap korosi itu pasti akan bisa terjadi. Tergantung antara reaksi dari si material terhadap lingkungan. Dua ini yang akan kita tambahkan. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya juga dengan area yang berkaitan di laut juga. Karena kan ada case itu di kapal. Karena kan ketika itu ada yang pakai zinc energi. Nah itu untuk material yang sama itu apakah ada pengkhususan atau gimana itu? Oke, bagus. Ini pertanyaan langsung ke marah ke kasus ya, sebuah kasus. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang di lambung kapal ya, kan kapal itu otomatis akan mengalami pelayaran itu kan 24 jam ya, atau secara sebenarnya adalah akan terendam, ya, terendam secara terus menerus. Nah, otomatis di sini pasti material itu akan mengalami yang namanya degradasi atau terkorosi. Kita bisa mencegah itu salah satunya adalah dengan zat atau protein.
ada yang dapat memasukkan besi atau baja, tetapi hanya karat itu sendiri yang bisa merusaknya. Sama seperti orang, ya. Orang itu tidak bisa dirusak oleh orang lain.